Oke, thank you. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada Ibu Marnia yang sudah membagikan temanya wanita yang kuat. Nah, selain wanita yang kuat di dalam Kristus, saya juga mau membahas satu tema, yaitu wanita yang bahagia di dalam Yesus Kristus. Oke. Kenapa saya mengambil tema wanita yang bahagia di dalam Yesus Kristus? Karena hari-hari ini saya melihat wanita Kristus yang sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tapi hidupnya tidak bahagia. Boleh tanya nggak kiri kanannya, kamu bahagia nggak di dalam Yesus Kristus? Kalau bahagia secara jasmani, mungkin bisa aja ya. Kita bisa dengan uang, dengan kita dikasih barang-barang mewah dan yang lainnya. Tapi ada banyak hal yang kenapa manusia, wanita-wanita ini di dalam Kristus tidak bahagia, karena semakin mengikuti zaman, semakin banyak tuntutan yang kita lihat. Apalagi wanita-wanita ketika pagi hari kita bangun, kita udah melihat yang pertama apa? Medsos di handphone. Begitu banyak keinginan kita sebagai wanita. Oke. Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi 1 ayat 20, boleh kita sama-sama membacanya. Sorry saya sambil lupa ya, boleh Mulimet bantu aja ya. Filipi 1 ayat 20, boleh kita sama-sama membacanya. Ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus yang nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Di sini saya akan garis bawahi bahwa di dalam tubuhku, baik di dalam hidupku maupun oleh matiku. Oke. Jadi kenapa kita harus malu? Sesama wanita kita harus malu. Aduh, aku kegemukan nih. Dia langsing ya. Aduh, dia enak ya baru beli tas baru. Saya pengen juga tapi gak bisa. Dan akhirnya apa? Kita jadi karena mau gampang dan suami gak tahu, kita pinjol. Sampai akhirnya suami mendadak tahu, dapat kiriman laporan, kita berantem. Karena gaya hidup, karena keinginan kita, kadang-kadang wanita di dalam rumah tangga, mengurus anak, kita ngerasa, aduh udah stres nih ngurusin anak. Aku udah kerja, kok masih belum naik jabatan. Aku udah kerja lama, kok gajinya belum naik-naik ya. Begitu banyak yang kita perbandingkan, sehingga wanitanya Allah akhir-akhir ini tidak merasa bahagia. Tidak menyadari, boleh poin saya selanjutnya. Bagaimana kita menjadi wanita yang bahagia? Kalau kita menyadari bahwa identitas kita ada Kristus, kita pasti nggak akan ngerasa harus ada yang kurang di dalam diri kita dan membuat kita jadi nggak bahagia. Boleh next? Boleh kita sama-sama membaca ya Filipi 1 ayat 20. A. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Kalau kita berani tampil apa adanya, gak perlu kita harus menunjukkan bahwa kita punya pengen dilihat orang gitu loh, pengen dilihat spesial sama orang. Gak perlu, kita jadi diri kita sendiri.
Kalau memang keuangan kita nggak mampu, ya sesuaikan. Kalau memang anak kita masih belum bisa dengar-dengaran, kita berikan kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih dan kebenaran. Bukan kita marahin, bukan dengan pukulin. Kadang-kadang saya sedih ya sebagai mama. Kalau ada anaknya yang gak dengar-dengaran langsung pukul, langsung ditarik. Kadang-kadang tuh sedih. Kita wanita ya, sudah dipercayakan untuk bisa punya anak. Kenapa bisa semudah itu kita menyakiti anak kita? Demi kelihatan perfect, kita pakai skincare yang begitu mahal. Yang namanya usia, ya pasti kita akan ada sedikit flek. Oke. Kalau nggak mau flek, ya kita harus happy. Makanya hati yang gembira adalah obat. Kalau kita gembira, kita happy dari dalam, pasti juga itu akan memberikan kita sukacita. Yang namanya flek pasti akan sesuai dengan umurnya. Kalau memang udah ada flek, ya udah, orang bule aja kepengen loh punya flek itu bagus malah. Sampai mau pingin buat flek itu muncul gitu loh. Kenapa kita kok ngerasa ada flek itu sibuk beli obat yang gak ada BPOM-nya, paksain mukanya jadi merah-merah, kulit jadi tipis dan rusak. Ya kan? Terus kalau misalnya yang gemuk, aku minum teh pahit biar buang lemak. Ya udah, kalau mau langsing atau paling gaya bagus, jaga makanannya, olahraga. Yang muda, yang tua, ya kan boleh jaga kesehatannya masing-masing. Karena diri kita yang bisa tahu itu cuma diri kita sendiri yang bisa jaga. Kalau misalnya mau tas branded, kamu mau seberapa banyak sih tas di rumah? Satu aja kadang gak habis-habis, aku aja satu tuh hari-hari. Gak pernah aku ganti. Kalau mau ganti pun nanti mesti pindahin barang lagi. Nanti kalau ada yang ketinggalan kan jadi ribet. Jadi kenapa? Kalau kita menyadari ada Kristus di dalam diri kita nggak bakalan pusing dengan hal-hal dunia. Kita akan bahagia. Gak akan peduli dengan omongan orang, gak bakal pusing dengan tren gitu loh. Yang kalau kita menyadari hidup kita itu berharga karena ditebus oleh Yesus, oleh darah Yesus. Harusnya kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Identitas kita begitu mahal, gak semua orang bisa memiliki itu. Kita yang percaya kepada Kristus, harusnya kita menyadari identitas ini sangat mahal yang Tuhan berikan. Kami ya, atau saya, anak pertama kami, yang pertama berkebutuhan khusus. Kalau saya mau merenungi, saya mengasihani diri, saya ngerasa malu, saya ngerasa nggak usah bawa dia keluar, saya nggak bakalan berada di sini sampai saat ini. Saya bisa berbagi dengan wanita-wanita yang ada di sini. Kalau saya ngerasa saya nggak spesial, saya mungkin akan di rumah aja. Nggak mau saya bawa anak saya keluar. Ke tempat gym saya bawa, ke mall saya bawa, kami bawa. Kalau saya malu, nggak bakalan saya keluar. Pasti ada intimidasi kan. Kok anak saya berkebutuhan khusus? Saya salah apa? Tapi saya nggak mau itu menjadi intimidasi. Karena saya menyadari identitas Kristus ada di dalam diri saya. Dan kita itu spesial. Oke, boleh next. Poin yang kedua adalah selalu memuliakan Kristus. Boleh kita sama-sama membacanya, Filipi 1 ayat 20b. Baik oleh hidupku maupun matiku. Kalau kita menyadari identitas Kristus ada di dalam diri kita, harusnya di dalam tubuh kita bisa boleh terus memuliakan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita nggak perlu pusing dengan apa yang menjadi pergumulan yang ada di dunia ini. Nggak perlu kita ngerasa minder, nggak perlu kita lagi ngerasa tidak berharga. Kita ini semua berharga.
ketika kamu menyadari kita itu spesial, identitas Kristus ada dalam diri kita. Harusnya kita pergunakan waktu kita yang ada, yang masih kuat, walaupun yang lagi sakit, lewat mulut kita, lewat badan kita, kita masih bisa bernafas. Kenapa kita nggak manfaatkan waktu kita untuk terus memuliakan Tuhan? Kita bicarakan, kita gemakan nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Kita lagi nongkrong, ngomongin Kristus, bukan ngomongin orang lain. Kita lagi ngopi, ketemu, gak usah ngomongin, aku baru beli emas loh, aku baru beli tas loh, aku baru berobat, suntik, terus yang lain-lainnya. Buat apa? Itu cuma sesuatu yang sementara. Tapi di kekekalan ketika kita menceritakan kebenaran firman Tuhan, itu nama kita pasti lebih disebut lagi di surga. Kita percaya setiap kita wanita yang spesial. Betul? Kita boleh katakan kiri kanan. Kamu wanita spesial loh. Jangan melihat hal dunia. Karena yang hal dunia ini hanya sementara. Jadi apa yang ada padamu, kamu adalah spesial. Oke, boleh kesimpulannya? Kesimpulannya adalah wanita yang boleh kita sama-sama membaca ya, bangkit berdiri. Ya, 1, 2, 3. Wanita yang bahagia adalah wanita yang menyadari identitas Kristus dan selalu memuliakan Kristus. Thank you.